Syaratnya sama kayak yang tadi ya. Lihatin aja. Nomor 20, seorang wanita 54 tahun mengonsumsi obat diabetes namun mendapatkan terapi tambahan insulin glargin. Bagaimana cara menggunakan obat tersebut? Nah, glargin. Glargin tadi kan termasuk yang basal insulin kan? Nah, basal insulin itu bisa digunakan pada malam hari. Sebenarnya bisa pagi, bisa malam sih. Cuman kalau pada malam hari, dia memiliki keuntungan, yaitu menekan produksi glukosa endogen nokturnal atau produksi glukosa pada waktu malam hari, terus menekan lipolisis dan konsentrasi glukagon yang lebih konsisten. Jadi kalau dipakai malam hari, efek-efeknya dia itu lebih konsisten dibandingkan pemberian pada pagi hari. Gitu. Jadi bisa dipilih nih pada malam hari sebelum tidur. Dan juga kan kalau pada malam hari lebih memudahkan pasien untuk mengingat ya, karena lebih ingat aja gitu, oke sebelum tidur pakai insulin dulu. Kalau pagi kan karena mau aktivitas kebanyakan tuh lupa, bangun tidur udah langsung aktivitas yang lain, lupa pakai insulinnya. Soal nomor 21, pasien perempuan usia 48 tahun menderita diabetes tipe 2 dan mendapatkan 2 jenis terapi obat anti diabetes. Tetapi hasil gula darah pasien menunjukkan bahwa gula darah puasa tetap tinggi. Dokter merekomendasikan insulin. Insulin apa yang sesuai dengan kondisi tersebut? Oke, di sini kata kuncinya adalah gula darah puasa tinggi. Berarti yang dipakai insulin apa? Ayo, saya jelaskan yang tadi. Insulin yang kerja intermediate. Sebenarnya yang penting adalah basal insulin. Kalau insulin long acting ada, bisa dipilih juga. Tapi karena nggak ada pilihan yang long acting, bisa dipakai yang intermediate. Long acting bukan yang kerja lambat ya, tapi kerja panjang. Jadi bisa dipakai yang basal insulin, bisa NPH tadi ya. Nah, NPH juga bisa digunakan malam hari sebelum tidur. Karena dia efektif menormalkan kadar gula darah puasa tanpa risiko hipoglikemia yang berlebihan dan menyebabkan kontrol glikemik dan lipid yang baik kalau digunakan pada malam hari. Oke. Soal nomor 22, pasien geriatri usia 75 tahun akan diberikan injeksi insulin intermediate dengan dosis awal 0,5 unit per kilogram berat badan per hari. Berapa dosis pemberiannya? Jadi kalau soal ini, itu pasiennya mau pakai NPH, intermediate kan, NPH, tapi mau di-split, jadi mau dipakai pagi sama malam. Nah, berapa banyak ini pakai pagi, berapa banyak ini pakai malam. Perhitungannya maksudnya. Di sini dikasih tahu ya, dosis awalnya 0,5 unit per kilogram per berat badan per hari. Jadi kita enak nih, tinggal ngitung aja. Oke, sebenarnya dosisnya itu bisa dipakai 0,2 unit per kilogram per hari. Cuma kalau dari soal tuh 0,5. Oke, kita hitung aja. 0,5 dikali 72 kilo, berarti 36 unit per hari. Pagi itu 2/3 dari total dosisnya, berarti 2/3 kali 36. Malam 1/3 kali 36. Berarti pagi dia pakai 24 unit, malam dia pakai 12 unit. Bisa ya hitungnya ya. Jadi kalau pagi 2/3, kalau malam 1/3. Ingat aja, malam yang lebih kecil 1/3-nya. Gitu. Soal nomor 23, ibu berusia 56 tahun, gula darah puasanya 225, gula darah 2 jam PP 180. Obat yang digunakan adalah insulin basal. Dokter berdiskusi untuk mengganti insulin basal dengan kombinasi insulin kerja cepat digunakan sebelum makan malam dan insulin kerja sedang untuk mengatasi gula darah puasa. Bagaimana waktu pemakaian insulin kerja sedang? Nah, ini sama sih soalnya kayak yang tadi ya. Waktu pemakaian insulin kerja sedangnya adalah sebelum tidur. Tuh, jadi karena efeknya NPH lebih menguntungkan, digunakan sebelum tidur. Lanjut
nomor 24, seorang bayi berusia 5 bulan, oke ini masuk ke soal tiroid ya, mengalami pembengkakan kelenjar tiroid dan gejala lainnya. Setelah hasil pemeriksaan laboratorium, dokter mendiagnosis pasien tersebut mengalami hipotiroid. Jadi ini masih bayi, tapi menderita hipotiroid. Nah, pengobatan apa yang sesuai? Jawabannya adalah levotiroxin. Kalau dilihat dari pilihan gandanya sih memang ini yang B, C, D. Ini kan terapi untuk hipertiroid ya. Jadi memang salah satu-satunya ya yang A sih, levotiroxin. Cuman kalau memang dari ini rekomendasi klinisnya itu bisa digunakan levotiroxin 10-15 mikrogram per kilogram per hari. Jadi diberikan setiap hari. Jadi kan kalau pada hipotiroid diberikan tambahan hormon tiroid dari luar. Nah, pada bayi ini diberikan setiap hari sampai usianya 3 tahun. Nanti setelah dia usia 3 tahun harus dinilai kembali apakah perlu dilanjutkan atau perlu dihentikan. Gitu. Seorang pasien laki-laki dewasa akan diberi konseling oleh apoteker mengenai obat levotiroxin. Bagaimana cara penggunaannya? Kapan penggunaan levotiroxin? Ada yang tahu mungkin? Ya, 1 jam sebelum makan. Yang A. Jadi levotiroxin itu sebaiknya diberikan 30-60 menit sebelum makan. Kenapa? Karena absorpsinya dapat menurun ketika diberikan bersamaan dengan makanan, terutama makanan yang mengandung iron, kalsium, beberapa makanan lain dan beberapa obat. Jadi supaya amannya minumnya 30-60 menit sebelum makan supaya efeknya optimal. Oke. Nomor 26. Pasien hipertiroid sudah menjalani operasi tiroidektomi. Obat apakah yang diberikan setelah operasi tersebut untuk menjaga denyut nadi pasien tetap stabil, maksudnya nggak terlalu cepat? Nah, jawabannya adalah propanolol. Sebenarnya beta blocker sih, beta blocker yang bisa digunakan tuh propanolol contohnya. Kebanyakan sih paling umumnya propanolol. Digunakan pada kondisi hipertiroid untuk mengatasi gejala kayak palpitasi, ansietas, tremor, detak jantung yang cepat, intoleransi panas. Jadi gejala-gejala karena peningkatan adrenergiknya itu bisa diturunkan dengan penambahan beta blocker. Jadi kasih propanolol 20-40 mg 4 kali sehari. Nomor 27, ini soal DM lagi ya. Seorang pasien DM tipe 2 sejak 2 tahun lalu rutin menggunakan sedagliptin. Bagaimana mekanisme kerja dari obat antidiabetes tersebut? Jadi si sedagliptin, pokoknya ingat aja yang belakangnya gliptin, dia bekerja pada GLP-1, jadi GLP-1 agonis. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, dia meniru aksi dari GLP-1 endogen, tosi-incretin, dan punya efek menstimulasi sekresi insulin, menurunkan kadar glukagon, terus dia juga punya efek langsung ke CNS, jadi ke sistem saraf, ke CNS, dan dia menyebabkan rasa kenyang, serta menyebabkan penurunan glukosa serta berat badan. Jadi efeknya cukup banyak sih si GLP-1 ini. Lanjut. Nah ini ada penjelasannya ya. Jadi kalau misalnya ke jantung, dia bisa meningkatkan kardioproteksi dan meningkatkan cardiac output. Kalau misalnya ke otak, dia bisa meningkatkan neuroproteksi tapi menurunkan apetit, menurunkan nafsu makan. Kalau misalnya ke lambung, dia bisa menurunkan pengosongan lambung. Jadi pasiennya akan merasa kenyang. Terus juga dia liver, menurunkan produksi glukosa hepatik dan meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi efeknya banyak ya, ada ke otak, ke pencernaan, ke liver, ke jantung. Ini efek dari
Ini ada soal tentang pencernaan lagi. Seorang pria tengah bertugas di suatu daerah, tiba-tiba mengalami diare. Pasien datang ke apotek dan meminta dibelikan obat yang tepat. Obat apa yang disarankan? Nah, kata kuncinya adalah pria bertugas di suatu daerah. Berarti dia pergi ke suatu daerah yang bukan tempat tinggalnya. Berarti kemungkinan dia traveling atau lagi bepergian. Nah, kemungkinan kondisinya adalah travelers diare. Untuk travelers diare, rekomendasi obat yang dapat digunakan adalah pertama, bisa diberikan oral rehydration therapy atau oralit. Pilihan obatnya pertama oral rehydration therapy atau oralit, lalu bisa dikasih agen antimotilitas yaitu loperamid dan antibiotik. Tuh. Jadi jawabannya adalah yang C, loperamid. Kita lanjut ya, tinggal dikit nih. Nah ini, ini kok dari CDC, jadi terapi untuk travelers diare yang mild itu antibiotik tuh belum direkomendasikan atau not recommended. Loperamid itu biasanya lebih dipilih. Tuh, kalau misalnya moderate, antibiotik bisa digunakan seperti fluoroquinolone, kayak ciprofloxacin tadi atau levofloxacin. Terus bisa juga pakai azitromisin atau rifaximin. Loperamid bisa sebagai terapi tambahan. Tuh, kalau misalnya severe, antibiotik sama, terus mungkin antibiotiknya sih, jenis antibiotiknya yang lebih ditingkatkan lagi. Kalau misalnya severe. Gitu. Jadi kalau tahu gimana sih dia tuh termasuk mild, moderate, atau severe. Kalau mild, dia tuh masih dapat ditoleransi, terus tidak mengganggu aktivitas. Kalau moderate, dia mulai mengganggu aktivitas. Kalau misalnya severe itu udah lebih parah sih, sampai disentri juga. Jadi bisa keluar darah di BAB-nya. Gitu. Tapi di soal ini memang nggak dijelaskan sih dia termasuk mild, moderate, atau severe. Tapi kalau misalnya kita lihat pasiennya itu bisa datang sendiri ke apotek untuk beli obat, berarti kemungkinan masih tingkatnya sedang, ringan sampai sedang. Oke, nomor 29. Seorang ibu datang ke apotek membawa resep domperidon. Domperidon untuk antiemetik ya, untuk mual. Ibu tersebut menanyakan bagaimana waktu yang tepat untuk minum domperidon. Jadi, domperidon itu disarankan untuk diminum 15 menit sampai 30 menit sebelum makan. Dan tidak disarankan bersamaan dengan obat penurun asam lambung. Karena dia butuh jumlah asam lambung yang cukup untuk memastikan absorpsi domperidonnya itu baik. Jadi kalau misalnya dia minum obat penurun asam lambung kan otomatis sekresi asam lambungnya ditekan. Nanti absorpsinya domperidon bisa terhambat. Nah, kalau misalnya domperidon dikonsumsi setelah makan, sebenarnya bisa. Namun dia butuh waktu yang lebih panjang untuk menimbulkan efeknya. Jadi dia efeknya paling optimal itu diberikan 15-30 menit sebelum makan. Gitu. Oke, nomor 30 terakhir. Seorang wanita hamil dengan usia kehamilan 27 minggu mengalami gejala peningkatan metabolisme dan kelainan pada sistem hormonal tiroidnya. Obat apa yang digunakan untuk mengobati hipertiroid dengan efek menurunkan kadar tiroid pada ibu hamil? Oke, ini soal yang sering ditanyakan sih, dan mungkin teman-teman juga udah beberapa hafal. Tapi aku refresh lagi ya, remind lagi ya. Jadi jawabannya adalah metimazol. Kenapa kok metimazol? Di soal biasanya dijelaskan sih dia termasuk trimester berapa. Trimester berapa. Jadi ini metimazol, PTU, bisoprolol, metoprolol atau dexamethasone pilihannya. Usia kehamilannya 27 minggu. Nah, kalau trimester pertama itu 0 sampai 13 minggu. Trimester kedua itu 14 sampai 26 minggu dan ketiga 27 sampai 40 minggu.
Untuk trimester pertama dapat diberikan PTU karena metimazol berisiko menimbulkan embriopati atau kerusakan pada embrio. Sedangkan pada trimester kedua dan ketiga dapat diberikan metimazol karena resiko hepatotoksik dari PTU itu lebih besar dibandingkan manfaatnya. Karena pada trimester kedua dan ketiga proses organogenesis atau pembentukan organ itu sudah lebih optimal kan, sudah lebih sempurna. Jadi nanti beresiko menimbulkan hepatotoksik kalau dipaksakan pakai PTU gitu. Jadi beda ya. Trimester pertama dia pakai PTU, kedua dan ketiga dia pakai metimazol. PMM itu biar gampang ingetnya PMM. Oke. Sekilas sedikit membahas tentang tiroid ya. Oke. Jadi gangguan tiroid itu terjadi karena perubahan bentuk atau fungsi dari kelenjar tiroid. Ada dua kondisi, bisa hipertiroid, bisa hipotiroid. Hipertiroid ketika hormon tiroid yang dihasilkan itu berlebihan. Kalau hipotiroid kebalikannya, yaitu sedikit. Untuk diagnosisnya biasanya dilakukan pengecekan kadar T3, T4, dan TSH. Nah, kalau misalnya hipertiroid, T3, T4-nya itu meningkat, TSH-nya menurun. Karena kan memberikan sinyal ke kelenjar pituitary untuk menghasilkan TSH supaya bisa memproduksi T3T. Kalau pada hipertiroid, T3 dan T4-nya kan meningkat. Nah, ini memberikan sinyal ke kelenjar pituitary untuk menekan produksi TSH supaya dia nggak produksi T3 dan T4 lagi. Nah, kalau hipotiroid kebalikannya, T3 T4-nya turun tapi TSH-nya meningkat. Nah, ini juga mekanisme feedback supaya si TSH-nya memproduksi T3 dan T4 lebih banyak lagi. Gitu. Jadi mereka kebalikan ya, kebalikan. Oke, kalau gejalanya, nanti kalau misalnya di soal nggak dijelaskan ini kondisi hipertiroid atau hipotiroid, tapi cuma dijelaskan gejala-gejalanya, kita bisa bedakan. Oke, ini soalnya menanyakan tentang hipotiroid. Gejalanya, kalau hipertiroid, rambutnya rontok, terus goiter. Sebenarnya goiter ini bisa ada yang muncul, ada yang enggak sih. Seperti benjolan di lehernya. Ada yang muncul, ada yang enggak juga. Terus detak jantungnya tuh cepat, berat badannya menurun, dan terjadi diare. Serta juga periode menstrualnya itu lebih jarang gitu. Terus atau juga periode menstrualnya tuh lebih panjang. Terus lebih intoleransi terhadap panas. Jadi pasiennya tuh merasa kayak kepanasan terus gitu. Kalau hipotiroid itu kebalikannya, rambutnya tuh kering, terus puffy face, jadi agak besar gitu, puffy pipinya. Terus detak jantungnya tuh melambat, berat badannya meningkat, terjadi konstipasi, dan intoleransi terhadap dingin, jadi merasa dingin terus. Cara ingatnya sebenarnya hipertiroid, berarti hiper, hormonnya kelebihan, berarti proses metabolisme dan proses pencernaan dan yang lainnya itu berjalan dengan cepat. Otomatis karena cepat, detak jantungnya itu juga meningkat, terus berat badannya turun karena kan proses metabolismenya cepat. Sedangkan kalau pada hipotiroid semuanya itu lambat, jadi kayak detak jantungnya melambat, proses metabolismenya itu lambat, jadi berat badannya itu meningkat. Nah, melambat jadinya konstipasi gitu. Jadi diingat dari awalnya aja sih. Awalnya. Kalau hipertiroid lu lebih ke cepat, kalau hipotiroid lebih ke lambat gitu. Terus terapinya ini kok di Piro ya. Metimazol itu first line. Terus PTU itu second line gitu. First line treatment di children, terus baby sama kehamilan. Kalau misalnya nanti di soal nggak dijelaskan dia trimester keberapa, mungkin bisa dipilih metimazol ya, karena memang dia rekomendasi first line. Cuman biasanya sih dijelaskan kok berapa trimesternya. Terus bisa dipakai radioaktif iodin, terutama kalau dia ada nodul, jadi kayak membesar itu di goiternya.
terus bisa tiroidektomi. Jadi kalau misalnya setelah penggunaan obat-obat ini masih belum ada perkembangan, bisa dilakukan tiroidektomi. Jadi kayak dipotong gitu, non tiroid, kelenjar tiroidnya. Lalu untuk hipotiroid itu ditambahkan tiroid dari luar, jadi bisa dipakai levothyroxine atau liothyronine. Untuk kombinasi kedua obat ini tidak disarankan, jadi pakainya salah satu aja. Oh iya, untuk pengobatannya hipertiroid, metilmazol atau PTU itu digunakan biasanya sekitar 4 minggu sampai 6 minggu. Biasanya dalam waktu 4 sampai 6 minggu sudah kembali ke kondisi normalnya, yaitu sudah stabil lagi atau mencapai eutiroid. Gitu. Jadi hormon tiroidnya itu nggak tinggi tapi juga nggak rendah. Gitu. Cuman hati-hati, kadang efek sampingnya bisa muncul, yaitu dari minum obat hipertiroid malah jadi hipotiroid, minum obat hipotiroid malah jadi hipertiroid. Oleh karena itu pengecekannya harus berkala. Oke, itu aja.